Ada satu kisah seorang sufi yang sangat luar biasa. Suatu hari sang sufi ini sedang berjalan-jalan di pinggir kota. Tiba-tiba hatinya dikejutkan ketika melihat seorang pemuda gembel. Tapi sang pemuda ini membersihkan cahaya makrifat di wajahnya. Sang sufi ini adalah Syekh Abdul Wahid bin Zaid, seorang sufi besar di zamannya. Ia bergegas mendatangi pemuda itu. "Hai anak muda, boleh nggak saya bertanya tentang satu hal?" Si pemuda itu dengan acuh, dia bilang, "Ya silahkan, mumpung masih ada umur, mumpung waktu belum berlalu." Pertanyaannya sangat standar. Ma ra'sut taqwa? Sesungguhnya pangkal takwa itu apa, wahai pemuda? Saya belajar takwa bertahun-tahun, belum menemukan fondasi dan bagaimana saya membangun ketakwaan ini. Pemuda itu menjawab, "As-sabru ma'allah." Sabar serta Allah. Ada orang bersabar menghadapi cobaan, itu biasa. Ada lagi yang lebih berat, sabar menghadapi maksiat. Lebih berat lagi, orang sabar ketika taat. Ada yang lebih berat lagi, sabar menghadapi nikmat. Kebanyakan orang tidak pernah sabar ketika di depannya ada nikmat. Tapi masih lebih berat lagi adalah sabar, as-sabru ma'allah. Sabar beserta Allah. Karena di sana yang ada hanya kepatuhan total, ketundukan, kefanaan, cinta, syukur, ridha, ikhlas dalam bentuk keserasian jiwa kita bersama Allah. Tapi Syekh Abdul Wahid masih terus bertanya, ma ra'sus sabar? Apa kemudian pangkal kesabaran ini? Pemuda gembel ini menjawab, at-tawakkul 'ala Allah. Kunci sabar itu berserah diri kepada Allah. Orang tidak pernah bisa sabar kalau hatinya masih menyerahkan nasibnya kepada selain Allah. Lalu kunci tawakal itu apa? Kata Syekh Abdul Wahid, pemuda itu menjawab, al-inqidha ilallah. Putuskan hatimu hanya menuju kepada Allah.
jika hatimu masih menuju kepada yang lain, kamu tidak akan pernah bisa tawakal. Syekh Abdul Wahid terus memburu pertanyaan. Wa ma ra'sul inqita', kunci memutuskan diri hanya pada Allah itu apa? Sang pemuda menjawab, al-infirad lillah, sendirikan hatimu hanya dengan Allah. Jangan ada yang lain. Hubunganmu dengan Allah begitu istimewa. Jangan ada yang lain. Wa ma ra'sul infirad, caranya bagaimana? Kuncinya apa? At-tajrid amma siwallah, kata pemuda itu. Segala hal selain Allah singkirkan dari hatimu, karena hatimu tidak ingin ada selain Allah. Ma aladul asya, beliau masih bertanya, menurutmu yang paling enak hidup ini apa? Pemuda itu menjawab, al-unsu bizikrillah, bahagia dengan zikrullah. Ini masalah besar bagi pribadi orang-orang beriman. Apakah di dalam diri kita pernah ada satu titik bahwa yang disebut membahagiakan itu adalah zikrullah? Jangan-jangan bukan itu yang kita sebut bahagia. Ma adyabul asya, lalu hidup paling bagus ini apa? Al-aish ma'allah, ya hidup bersama Allah. Pertanyaan itu berlanjut terus, berlapis-lapis pertanyaan, dan dijawab dengan memuaskan oleh sang pemuda itu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.